Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dari Kementerian Waalaikumsalam Komunikasi warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, di teman-teman sudah kerekam belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, silakan. Sudah, Pak. Dari Huruf kelompok merah ya, 3, rekamannya di pojok kiri ya. dari kelompok 3 dari administrasi negara akan menjelaskan mengenai implementasi good governance. Jadi yang pertama, apa sih good governance itu? Cukup cek. Nah, untuk good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politikan framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Selanjutnya ada pengertian good governance menurut para ahli. Yang pertama ada Mardiasmo. Menurut Mardiasmo, good governance yaitu salah satu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang sangat baik. Yang kedua ada Bintoro Cokromijojo yang menjelaskan bahwa good governance yakni sebuah bentuk manajemen pembangunan yang juga disebut administrasi pembangunan. Nah, yang ketiga ada di Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 yang menjelaskan bahwa good governance merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas. Selanjutnya ada prinsip good governor. Yang pertama, partisipasi masyarakat. Yang kedua, tegaknya supremasi. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, peduli pada stakeholder. Dan yang kelima, berorientasi pada konsensus. Yang keenam, kesetaraan. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Yang kedelapan, akuntabilitas. Dan yang kesembilan, visi strategis. Ya, itu karakteristik good governance. Nah, sebenarnya karakteristik good governance ini hampir sama dengan prinsip good governance, ada 9. Yang pertama, adanya partisipasi masyarakat. Kemudian yang kedua, adanya aturan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Yang ketiga, pemerintahan berorientasi pada konsensus untuk mencapai kesepakatan. Yang keempat, ada menerapkan prinsip keadilan. Ini ada hubungannya dengan karakteristik yang kedua, yaitu adanya aturan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Terus yang kelima, ada pemerintahan bertindak secara efektif dan efisien. Terus yang keenam, ada pemerintahan bersifat transparan. Yang ketujuh, ada keterkaitan antar kebijakan. Kemudian ada pemerintah mempunyai daya tangkap atau daya tanggap terhadap berbagai pihak. Terus kemudian ada penyelenggaraan pembangunan bervisi strategis, dan yang terakhir ada segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau bersifat akuntabilitas. Next. Nah, kemudian ini ada asas-asas good governance. Yang pertama ada asas kepastian hukum. Jadi, asas kepastian hukum ini dalam suatu negara hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Jadi, nggak sembarangan semua itu tidak berlandaskan atas kepastian hukum. Terus yang kedua ada asas tertib penyelenggaraan negara. Nah, asas ini menjadi salah satu landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara. Yang ketiga ada asas kepentingan umum. Nah, asas ini tuh harus mendahulukan kesejahteraan umum yang bersifat secara aspiratif. Jadi di sini tuh pemerintah membutuhkan aspirasi dari masyarakat, nggak hanya dari satu pihak aja pemerintah itu mengambil keputusan. Terus yang keempat ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini merupakan asas yang dapat membukakan diri terhadap hak masyarakat, gitu. Yang kelima ada asas proporsionalitas. Nah, asas ini tuh mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Terus kemudian ada asas profesionalitas. Dari asas profesionalitas ini mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dari para staf-staf pemerintahan.
Dan yang ketujuh ada asas akuntabilitas. Nah, asas ini dapat menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan itu harus dipertanggungjawabkan. Yang kedelapan ada asas efisiensi. Dari sini penggunaan sumber daya secara minimum itu harus mencapai hasil yang maksimum, seperti itu. Dan yang terakhir ada asas efektivitas. Nah, asas efektivitas ini dalam pencapaiannya suatu tujuan secara tepat harus memilih tujuan yang penting dan yang dapat mewakilkan dari keterbutuhan masyarakat. Next. Oke, kemudian kita masuk ke aspek-aspek good governance. Di sini kita menemukan 4 aspek dalam good governance. Yang pertama, hukum atau kebijakan. Pada hukum atau kebijakan ini merupakan salah satu aspek yang ditujukan pada perlindungan kebebasan. Jadi dari sini masyarakat itu bebas mengutarakan pendapatnya berdasarkan hukum atau kebijakan. Dan kemudian ada administrative competence and transparency. Nah, di sini merupakan salah satu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien. Kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin, dan model administratif keterbukaan informasi. Kemudian ada desentralisasi. Desentralisasi ini yakni sebuah desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen. Dan yang terakhir ada penciptaan pasar yang kompetitif. Ialah merupakan penyempurnaan mekanisme pasar, meningkatkan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi dan kemampuan pemerintah melakukan kontrol terhadap makroekonomi. Penerapan good governance di berbagai negara. Next. Penerapan good governance di Indonesia. Awal diterapkan good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi, yang dimana era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih. Penerapan sampai saat ini, asas-asas yang ada dalam good governance masih belum dapat maksimal diterapkan atau diimplementasikan di Indonesia. Contohnya IPM, Indeks Pengembangan Manusia di Banjar, yang mencapai angka tertinggi dibandingkan rata-rata IPM di Jawa Barat. Next. Penerapan good governance di Singapura. Adanya revisi ulang terhadap tata kelola pemerintahan. Peraturan Monetary Authority of Singapore mendirikan Corrupt Practice Investigation Bureau atau CPIB. Next. Penerapan good governance di Afrika. Pengalaman Afrika pasca krisis utang dan perang dingin telah menggambarkan suatu iklim umum dalam menyokong pasar bebas dan demokrasi liberal. Hal ini menunjukkan bahwa good governance merupakan pemaksaan oleh negara industrialisasi maju dan agen internasional dalam membentuk tata kepemerintahan pasar. Krisis di Afrika telah membawa pesan yang jelas dalam memperkenalkan sebuah konsep baru untuk melawan apa yang diidentifikasi World Bank sebagai sebuah krisis of governance atau bad governance. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Saya. Ya, Irdani, silakan. Nama Irdani Hermawan, NIM 39. Mengapa bila hukum positif bertentangan dengan asas hukum? Oke, yang lain mungkin ada. Irdani Hermawan.
Kalau nggak ada silakan dijawab. Saya menjawab pertanyaan dari Mas Dani. Mungkin pertanyaannya lebih tepat, misalnya asas hukum dan hukum positif itu saling bertentangan. Ya, Mas Dani. Iya. Mengapa bila hukum positif bertentangan dengan asas hukum? Saya jawab tunggu azan ayat. Pertanyaan kedua di chat ya. Cek. Ini mungkin pertanyaannya Irdani diperjelas. Mengapa hukum positif bertentangan dengan asas hukum? Mungkin asas hukum yang ada di good governance ya, maksudnya ya. Iya, Pak. Ya, mengapa hukum positif Indonesia selama ini kok bertentangan dengan asas hukum yang ada di good governance ya? Seperti itu maksudnya? Iya, Pak. Oke, silakan dijawab.
Silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan tentang atas dari di mana beberapa ada. Jadi di dalam Suaranya putus-putus. Jelas. Oh iya, maaf, wifi-nya nyadat. Ya, jadi saya ulangi ya. Pertanyaannya Mas Dani itu kan kenapa hukum positif di Indonesia bertentangan dengan asas dari good governance, gitu ya Mas Dani? Ya. Nah, gini, kalau menurut saya pribadi itu hukum positif di Indonesia ada beberapa hukum yang bisa dikatakan positif dan ada beberapa hukum yang tidak mengandung kepositifan itu sendiri. Karena kalau misalnya berdasarkan asas dari good governance, yaitu asas kepastian hukum, harusnya itu segala hukum positif itu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, terus mengutamakan kepatuhan dan keadilan. Contoh, ada beberapa hukum, misal nih, hukum dari untuk koruptor dan hukum untuk orang yang maling ayam. Itu lebih berat hukum orang yang maling ayam. Nah, di sini tuh bisa dikatakan bahwa hukum positif itu tidak berdasarkan asas good governance. Kenapa? Harusnya koruptor yang lebih melakukan kejahatan lebih besar daripada maling ayam itu harusnya mendapatkan hukuman yang lebih besar daripada hukuman si maling ayam ini. Jadi mengapa kok di situ hukum positif di Indonesia nggak bertentangan dengan asas-asas dari good governance gitu? Bisa diterima Mas Dani? Oh, jadi gitu ya. Kalau misal contoh kayak hukum baru kayak hukum tentang apa? Itu apa? Internet itu apa? IT. Ya IT. Ini hukum IT yang mana nih? Hukum IT itu kan banyak, ada hukum Yang beberapa... baru dibuat. Itu termasuk hukum governance. Undang-undang ITE tak maksudnya, Ridwan. Irdani. Iya, IT, Pak. Itu termasuk hukum governance. Mungkin maksudnya Mas Dani gini, hukum IT itu bisa dikatakan hukum dari good governance apa bukan gitu? Iya. Nah, sebenarnya sih kalau misalnya diterkaitkan itu ada keterkaitannya juga. Dalam IT itu memang ada beberapa batasan-batasan yang dapat kayak menimbulkan provokasi. Nah, kayak misal contoh nih demo yang kemarin Omnibus Law, di situ kan banyak tuh orang-orang yang upload atau nyebarkan berita-berita hoax. Nah, dalam good governance sendiri membangun good governance ini harus juga sih memperhatikan dari undang-undang IT. Jadi kalau menurut saya itu bisa dikatakan kalau pembuatan undang-undang IT terbaru itu ada hubungannya dengan good governance gitu. Ada lagi yang ditanyakan Mas Dani? Enggak, ya udah, makasih ya. Oke, sama-sama. Terus kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ridwan. Halo Mas Ridwan. Di sini pertanyaannya dari asas-asas yang tadi disebutkan. Oke, kalau misalnya dilihat dari 9 asas good governance, ada beberapa kebijakan pemerintah atau keputusan pemerintah itu berhasil menerapkan ke-9 asas ini. Tapi kalau menurut saya dari segi besarnya sebenarnya asas-asas good governance ini banyak terjadi kayak misalnya kekurangan. Nah, contoh deh dari asas yang tertibnya penyelenggaraan negara. Nah, sebenarnya di Indonesia ini kalau misalnya kita lihat itu ada beberapa
usaha dari good governance ini tidak berlandaskan dari asas tertib penyelenggaraan. Kenapa? Karena di dalamnya situ nggak ada keteraturan, nggak ada keserasian, terus keseimbangan pun juga nggak ada. Tuh, terus habis itu contoh lagi ada beberapa asas yang tidak diterapkan, itu ada asas profesionalitas. Nah, mungkin sebenarnya good governance ini bisa dilandasi dari para oknum atau dari penyelenggara pemerintahan. Contohlah DPR, dalam rapat DPR itu ada beberapa DPR yang tidur gitu, ada yang kayak acuh tak acuh gitu terhadap rapatnya. Itu sebenarnya tidak menerapkan asas dari profesionalitas. Sementara good governance ini membutuhkan sebuah titik bangun, yaitu dimulai dari rakyat dan kemudian dimulai dari oknum pemerintah. Kalau misalnya nih DPR sebagai oknum pemerintah itu tidak menerapkan dari asas profesionalitas, itu maka good governance nggak bisa dibilang sebagai good governance, tapi malah bisa dikatakan sebagai bad governance. Jadi seperti contohnya negara Afrika gitu, Mas Ridwan. Mungkin mau menyangga, Mas Ridwan? Sudah ya, Ridwan berarti ya. Oke, silakan ditutup aja kalau sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata maupun salah dari jawaban kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut presentasi kelompok 4, silakan. Bentar, saya matikan dulu.